Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 350. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Kamar tidur utama villa di lereng gunung. Lina telah khawatir setelah kembali ke kamar, meskipun identitas Ariel mengejutkannya. Tetapi setelah memikirkannya, Lina tidak ada artinya menemukan identitas seperti itu. Karena lawan yang dia hadapi sekarang jauh lebih kuat daripada yang disebut keluarga Wibowo di Jakarta. Dan itu bukan lagi kategori yang bisa dia pahami. Dan keberadaan seperti itu pasti akan membawa mereka sangat mengancam. Lina adalah orang yang egois. Dan itu selalu terjadi. Semua pikirannya harus berputar di sekitar dirinya sendiri. Bahkan kali ini, dia tidak khawatir tentang Ariel, tetapi khawatir tentang dirinya sendiri. Jika Ariel tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Helen, masalah ini mungkin melibatkan dia. Sekarang Lina menikmati kehidupan yang nyaman. Dan dia tidak pernah ingin dipengaruhi oleh siapapun. Bagaimana menurutmu, melihat wajah Lina tenggelam seperti air? William bertanya. Aku mencoba mencari cara untuk menjaga keluarga Wijaya agar tidak terlibat dalam masalah ini. Apakah kamu pikir aku tidak berperasaan seperti kamu dan tidak peduli tentang apapun? Lina berkata dengan dingin menatap William. William menghela nafas dan berkata, hal semacam ini tidak lagi berada dalam jangkauan tangan kita. Bisakah kamu masih membantu Ariel? Lina menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Dia berkata, aku tidak bisa membantunya. Tetapi keluarga Wijaya tidak boleh diancam. Apa maksudmu? William menatap Lina dengan tidak dapat dijelaskan. Dengan firasat buruk di dalam hatinya. Setelah menikah dengan Lina selama bertahun-tahun, William memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang karakternya. Tetapi pikirannya membuat William tidak dapat menebak. Karena keputusannya sering tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Ariel jelas tidak bisa berurusan dengan Helen. Jika dia sudah selesai, bagaimana keluarga Wijaya tidak terpengaruh oleh masalah ini? Lina bertanya kembali pada William. William memandang Lina dengan waspada dan berkata, omong kosong macam apa yang kamu coba lakukan? Saya menyarankan kamu untuk tidak main-main. Sekarang Kauri dan Ariel memiliki hubungan yang sangat baik. Dan kamu tidak dapat menghancurkannya. Lina menggertakkan giginya dan berkata, jadi bagaimana jika hubungannya baik? Apakah kita ingin dikubur dengan Ariel? Kauri mungkin menyalahkanku sekarang, tapi dia akan tahu nanti bahwa aku melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? William bertanya dengan cepat. Takut Alina akan melakukan sesuatu yang bodoh. Lina menarik napas dalam-dalam dan berkata, biarkan mereka berdua bercerai sementara. Jika Ariel bisa melewati kesulitan ini, dia akan bisa menikah lagi di masa depan. Jika dia tidak bisa melewati kesulitan ini, tidak ada artinya hubungannya dengan kita. Setelah jeda, Lina melanjutkan, dia pasti punya banyak uang sekarang, sebagai milik bersama suami dan istri. Setengah dari itu seharusnya untuk Kauri. Setelah mendengarkan kata-kata Lina, William hanya merasa kulit kepalanya mati rasa. Wanita seperti itu terlalu menakutkan. Bagaimana saya menikahinya sejak awal? Dia menjaga Ariel di sisinya ketika itu menguntungkan. Tetapi sekarang dalam bahaya. Dia menendang Ariel sebelah mata. Dan dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Dia bahkan memikirkan uang Ariel. Dikatakan bahwa wanita seperti ular dan kalajengking. Di masa lalu, William hanya berpikir bahwa Lina adalah orang yang berhati-hati dan egois. Tetapi sekarang tampaknya kekejamannya lebih dari ular dan kalajengking. Kamu gila. Saat ini, kamu benar-benar ingin mereka bercerai, kata William dengan gigi terkatup. William, kamu minum setiap hari sekarang. Dari mana uang itu berasal? Apakah kamu mendapatkannya sendiri? Jika kamu memiliki kemampuan, apakah saya perlu melakukan ini? Jika saya tidak melakukannya, saya akan terlibat oleh masalah Ariel dan masa depan.
Apakah kamu ingin berkeliaran di jalanan? Kata Lina. Bagaimana dengan berkeliaran di jalanan? William jarang menegakkan punggungnya dan berkata, tidak manusiawi dan ketidakadilan semacam ini akan disambar petir. Dan sekaranglah saatnya suami dan istri mereka dalam masalah bersama. Jika kamu ingin Kauri bercerai, apakah Kauri akan memaafkan dirinya sendiri? Dan aku yakin dia tidak akan pernah melakukan itu. Lina memandang William dengan mata seperti obor. Dia pikir idenya akan didukung oleh William. Tapi dia tidak berharap dia memiliki sifat seperti itu, sebuah sikap penolakan. Dihukum jika mereka tidak melakukannya untuk diri mereka sendiri. Dia hanya melakukannya untuk dirinya sendiri. Mencari ketenangan pikiran untuk William dan Kauri. William, apa yang tidak manusiawi dan tidak adil? Apakah semua yang kamu makan dan minum tidak dibeli dengan uang? Lina berkata dengan keras. Di masa lalu, keadaan Lina akan membuat William merasa sangat takut. Karena dia takut pada istrinya. Karena dia tidak kompeten. Dan karena dia tidak berguna. Jadi dia hanya bisa menanggung omelan. Tapi hari ini, sikap William sangat tegas. Dia memandang Lina tanpa rasa takut. Dan berkata, saya lebih suka makan dan minum kotoran dan kencing daripada membiarkan Kauri melakukan hal semacam ini. Apa gunanya kemuliaan dan kekayaan yang tidak berbudi seperti ini? Lina gemetar karena marah. Ketika dia berjalan ke depan, Lina menamparkan William. Dan dia berkata dengan dingin, kalau begitu makan kotoran dan kencing sendirian. Aku tidak boleh kehilangan semua yang aku miliki sekarang. Wajah William memerah dengan rasa sakit. Tapi dia masih tidak mundur sama sekali. Lalu berkata, saya menyarankanmu untuk tidak melakukan ini. Itu akan menghabiskan niat baik Kauri untuk kamu lagi dan lagi. Bahkan jika kamu adalah ibu kandungnya, pada akhirnya kamu akan membuat Kauri membencimu. Setelah bersenandung, dia berkata, tentu saja saya tidak akan bertanya kepada Kauri tentang masalah ini. Saya akan membiarkan Ariel mundur secara sukarela. Karena dia mencintai Kauri. Dia memiliki kualifikasi untuk melindungi Kauri. Semua bahaya. Kita harus membiarkan dia menanggungnya sendiri. William menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia membujuk, Lina tidak akan bisa berubah pikiran. Hubungan antara Ariel dan Kauri sama sekali tidak penting. Yang penting adalah hidupnya yang makmur. Di lantai bawah, setelah mendengarkan seluruh cerita Ariel, Kauri tidak terlihat sedih sama sekali, tetapi air mata terus mengalir dari pipinya. Di usia remajanya, ini adalah usia yang naif. Namun, Ariel mulai menanggung tekanan yang luar biasa, mulai menyimpang dari dunia bisnis, mulai merencanakan masa depannya sendiri, dan bergabung dengan konspirasi. Tekanan yang dia tanggung benar-benar tidak terbayangkan oleh Kauri. Pada usia 14 tahun, saya masih berpikir untuk menabung untuk membeli boneka, dan kamu sudah mulai menghadapi tekanan yang dibawa oleh seluruh keluarga. Kamu sangat beruntung. Kauri memegang tangan Ariel dengan erat, sedikit gemetar. Ariel membawa Kauri ke dalam pelukannya, dan berkata dengan ringan, ini bukan kerja keras. Sejak aku memilikimu, aku merasa semuanya telah berakhir, dan tidak peduli seberapa sulitnya, semuanya sepadan. Kakek tahu identitasmu. Jadi dia tidak membenciku dengan membiarkanmu masuk ke keluarga kami, kan? Kauri bertanya. Dia selalu merasa bahwa kakek mengatur masalah ini dengan sangat tidak adil. Mengapa ada begitu banyak gadis di keluarga Wijaya? Tetapi dia memilihnya. Jadi Kauri berpikir bahwa karena ayahnya tidak berguna, kakek akan membuat pengaturan seperti itu. Ariel tersenyum ringan dan berkata, orang tua itu mengatakan kepada saya bahwa kamu adalah cucu kesayangannya. Jadi mengapa dia membencimu? Ketika saya masih kecil, kakek saya sangat baik kepada saya. Tetapi kemudian, karena ayah saya melakukannya, tidak bekerja di perusahaan prestasi apapun, statusnya semakin rendah. Jadi dia tidak peduli dengan urusan keluarga kami, kata Kauri. Orang tua itu marah. Jadi dia sengaja bertarung. Jika dia masih hidup, Andika tidak akan pernah menjadi calon ketua. Ariel berkata bahwa lelaki tua dari keluarga Wijaya telah menyebutkan hal ini padanya. Dalam pikirannya, tidak ada yang namanya superioritas pria dan inferioritas wanita.
Yang dia hargai hanyalah kemampuan pribadi. Dan kemampuan pribadi Andika jelas tidak sebagus Kaori. Sayang sekali nenek selalu memprioritaskan anak laki-laki daripada perempuan. Jadi apapun yang dilakukan Andika, nenek akan membantunya, kata Kaori. Berbicara tentang masalah ini, Ariel merasa bahwa wanita tua itu pasti akan sangat enggan pergi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa cucunya yang paling penting akan meracuninya. Buah pahit yang dia tabur, dan sekarang dia telah mencicipinya. Jika bukan karena tipu dayanya, dia tidak akan mati, kata Ariel. Kaori mengangkat kepalanya tiba-tiba dan bertanya, Ariel, apakah kamu tahu penyebab nenek meninggal? Semua orang menduga bahwa itu terkait dengan Aisyah, tetapi Kaori tidak mempercayainya, karena Aisyah tidak membunuh nenek di semua motivasi dan kebutuhan. Setelah kematiannya, siapa yang akan menjadi penerima manfaat terbesar? Ariel bertanya sambil tersenyum. Bersambung.